sahabatkemas.com, balik lagi sama saya Servina Vivien Dan saya Skahayu dalam obrolan newsroom. Wow, hari ini meriah sekali ya. Selain kita mau OTW menyambut 17 Agustus, hari ini ada yang baru nih sahabatkemas.com. Nyadar nggak apa yang baru nih? apa ya kira-kira yang baru ya untuk menyongsong kemerdekaan ini? Dia pasti debutnya Sekar lah. Ini pertama kalinya akhirnya ada host baru gitu ya. Yang biasanya mungkin Anggita mulu. Bosen Anggita. Jadi ketemu untuk pertama kali sama Sekar. Yes. Senang banget karena ini pertama kali Mm-mm. aku bisa nyapa sahabat.com gitu. Oke. Ngasih di topik-topik menarik ya. Bener banget. Nah, dan kita tadi kan udah mention tentang OTW kemerdekaan HUT RI ke-81 nih. Nah, bajunya nih udah kayak baju-baju apa nih? Baju veteran dulu kah, pahlawan? Iya kah? Ke pahlawan zaman dulu kemerdekaan perang? Namanya ke situ aku Mm-mm. mungkin lebih ke makanan favorit aku Cilembu. Oh, ubi Cilembu yang biasanya 10 ribuan di pick up bukan? Biasanya Itu ada enak banget bumbunya sih. gitu kan. Aduh, itu enak banget lagi bener. Dan Apa gitu? aku bajunya nih udah ngimpul banget belum nih? Cool. Jadi bajuku aja udah diganti sama Kimpul. Kayak yang lagi rame ya. Yang lagi rame. Ganti dengan Kimpo. Bener. Iya kalau kata. Mengimpulkan dunia. Luar biasa. Sampai nasi sushi ganti Kimpul. Segala hal deh dikimpul-kimpulin. Gelap aja Ganti Kimpul. Buset. Nah, karena kalau ngomongin kemerdekaan tadi ya, apa sih emang hubungannya sama pangan gitu? Sebenarnya kita udah bebas belum sih dari penjajah pangan ya? Apakah kita sudah merdeka pangan? Sudah berdaulat gitu pangannya? banyak pangan. Mm-mm. Kita kan seringnya kalau ngomongin kemerdekaan nih yang ada di bayangan dari sejarahnya gitu. Benar. Kan, ya merdeka dari penjajahan, Mm-mm. dan lain sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir ada banyak aspek nih yang saat ini harus kita lihat lagi gitu kan Vivian ya. Benar banget. Bidang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan gitu ya. Karena sekarang mungkin emang benar sekarang lagi viralnya dikit-dikit Kimpul, tapi sebenarnya kita pokoknya tuh nasi ya. Kadang orang ngerasa belum makan kalau belum makan nasi gitu. Belum kenyang kalau belum makan nasi. Nasi itu namanya ngemil aja. Kan? Ngemil doang ya, ngemilin lauk sayur gitu ya. Padahal berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, Indonesia tuh punya 77 sumber karbohidrat. Wow. Terus selain itu juga ada 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran dan 110 jenis rempah serta Gokil. Padahal yang selama ini aku tahu palingan kalau karbohidrat tuh ya kentang, beras, singkong, Kimpul. Udah itu doang. kita juga sehari-hari makannya nasi, mungkin kalaupun makan umbi yang dibungkus ya Paling kentang, bener, itu doang. Nah bahkan ya dari Sabang sampai Merauke, dari 77 jenis karbohidrat yang Indonesia punya, sayangnya tuh masih belum dimanfaatkan secara maksimal, Kak. kayak kita tuh masih terlalu tergantung sama beras. Bener. Padahal isi piring kita tuh bisa loh dikombinasikan lagi gitu kan dengan makanan lain. Bener. Selain nasi bisa kita ganti gitu. Bisa diganti jagung, singkong, ubi, kimpo ya. Bener, atau yang sebenarnya kalau di NTT terkenal tuh sorghum. Karena sorghum ini adalah ubi-ubian yang bisa tumbuh di dalam berbagai macam bentuk cuaca iklim gitu. Di NTT yang kering, susah ada curah hujan gitu ya. Ternyata sorghum bisa tumbuh dengan baik di sana. Katanya sorghum tuh juga punya kandungan gizi yang tinggi juga. Bener, biasa buat diet gitu kan. Dan sebenarnya ini bukan sekedar bahan baku biasa gitu. Karena setiap daerah punya olahan khas khusus dari pangan tersebut. Jadi kekayaan yang dimiliki Indonesia tuh macam-macam gitu ya. Bener. Bahkan sampai pangan. Mm-mm. Contohnya sagu gitu kan. Hmm. Diolah menjadi papeda. Manado gitu. Bener. Sampai singkong yang jadi nasi tiwul. Atau bahkan ada juga olahan rujak soto ya yang populer di Banyuwangi. Nah sebenarnya keberagaman pangan ini tuh udah lama ada, cuman kitanya aja yang perlahan-lahan tuh lupa dan meninggalkan bahan pangan lokal tersebut gitu. Yang sebenarnya kekayaan pangannya itu beragam Mm-mm. wilayah tergantikan jadi nasi gitu. Bener. Jauh sebelum nasi jadi makanan pokok kita hari ini gitu kan di banyak daerah gitu kan masyarakat Nusantara
mengenal berbagai macam beragam pangan. Bener, tadi yang kita udah mention ada sagu, jagung, singkong, ubi, bahkan sampai sorghum gitu ya. Nah terus kira-kira kapan dong nasi mulai jadi dominan nih Kak di Indonesia? Padi ini sebenarnya udah dibudidayakan di Nusantara kan sejak lama banget. Oke. Namun perubahan besar ini terjadi ketika era Orde Baru ternyata. Jadi saat swasembada beras ini menjadi salah satu target besar pembangunan. Di situ nih akhirnya produksi padi didorong, terus juga teknologi pertanian dikembangkan, dan beras ini akhirnya ditempatkan sebagai salah satu simbol ketahanan pangan. Jadi nggak cuma Wow. sekedar jadi makanan pokok aja, tapi malah Mm-mm. jadi simbol dari ketahanan pangan itu Oke. sendiri. Nah, jadi sebenarnya Indonesia tuh sudah sempat berhasil ya mencapai swasembada beras ini di 1984. Dan keberhasilan itu pun sebenarnya jadi hal yang penting sampai ke sejarah sekarang kita bisa belum makan kalau belum makan nasi gitu. Tapi di saat yang sama nih ternyata beras nih semakin menempati posisi utama dalam pola makan masyarakat. Gitu. Pangan lain yang sebelumnya tuh jadi makanan pokok di sejumlah daerah perlahan tuh akhirnya bergeser posisinya gitu kan. Jadi kayak jagung, singkong, ubi, sagu itu juga mulai lebih seringnya dianggap sebagai makanan alternatif, ya kan? Nah akhirnya dari sinilah kebiasaan makanan kita tuh udah mulai berubah gitu ya. Jadi nasi bukan lagi sekedar salah satu pilihan sebenarnya, tapi nasi sering dijadikan sebagai standar atau bare minimum ya, bahkan ukuran apakah seseorang tuh udah makan atau belum. Nah, dan mungkin ini ya yang jadi pertanyaan besarnya gitu kan. Apakah sebenarnya ketika Indonesia nih punya puluhan sumber karbohidrat, kenapa kok akhirnya kita tuh akhirnya bergantung banget gitu sama satu jenis pangan yaitu nasi atau beras itu tadi Bener. gitu kan. Padahal kalau bergantung ke satu komoditas pangan kayak monokultur gitu kan, monokultur sawah gitu, itu bikin kita rentan loh. Iya. Apalagi harga beras yang naik berturut-turut gitu selama 6 bulan terakhir. Contohnya aja yang berasa banget itu pasti di daerah wilayah NTT. Iya, dan ternyata awal Agustus kemarin juga ada nih seorang mahasiswa baru dari Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor yang namanya Adriano Padama. Dia tuh sampai nangis waktu cerita langsung ke Menteri Pertanian Iya. Andi Amran soal susahnya distribusi pangan di kampungnya yaitu di Alor itu tadi. Oke, nah karena Alor itu kan di daerah kepulauan ya, jadi Benar. pasti proses distribusi beras itu menjadi sebuah tantangan yang besar di sana. Dan di kota itu kan normal ya kalau harga beras kisaran antara 13 sampai 15 ribu per kilogram. Tapi ternyata begitu ke pedalaman harganya tuh bahkan bisa mencapai 17 sampai 18 ribu rupiah per kilogram. Apalagi kalau lagi masa krisis dan cuaca yang buruk, itu bahkan bisa mencapai 25 sampai 30 ribu per kilogram. 2 kali lipat, Iya, bayangin tinggi sekarang. banget ya. Iya Itu kan? per kilogram Per pula kilogram ya. doang loh. Nggak banyak kan sebenarnya Nggak banyak, kalau 1 ketika liter sudah doang. Betul. Dan ironisnya ternyata masalahnya bukan ada di proses produksinya gitu. Karena sebenarnya produksi beras NTT ini naik hingga 655 ribu ton di tahun 2025 gitu. Jadi masalahnya bukan cuma di produksi tapi juga ada di distribusi rantai yang lemah itu tadi sampai ke pedalaman. Nah, momentum kenaikan harga beras ini sebenarnya bisa jadi reminder juga ya untuk kita semua kalau kita tuh sebenarnya nggak harus kok bergantung melulu sama nasi. Benar. Gitu. Belum lagi kalau misalnya menyinggung soal stigma di masyarakat kita gitu ya. Seakan-akan mereka yang makan sagu, singkong atau ubi tuh kadang suka dibilang tradisional banget sih, belum Iya. modern. Kok nggak gaul banget gitu Ih, ya? benar. Kok makanannya apa sih itu rebus-rebusan gitu kan, umbi-umbian gitu. Padahal kekayaan pangan harusnya tuh jadi kebanggaan kayak yang udah kita singgung tadi ya, Vivien ya, tentang ternyata masing-masing wilayah tuh punya komoditas yang bisa diunggulkan sendiri-sendiri gitu Bener kan. banget gitu. Nah di tengah kebiasaan kita nih yang begitu akhirnya lekat banget sama nasi, ada juga pegiat diversifikasi pangan yang ngajakin kita untuk melihat kembali nih apa sih yang sebenarnya bisa ada di piring kita. Wow, salah satunya lewat konten-konten beliau tentang pangan lokal dan keberagaman sumber karbohidrat. Nah ini kalau kita pernah lihat nih biasa masuk FYP kali ya, Iya. atau lewat di timeline gitu, kesannya sih sederhana tapi kok isi piringnya ternyata menarik banget ya. Kadang Nggak kan kalau nyangka. kita ngelihat tuh kayak umbi-umbian rebus-rebusan doang gitu kan ya, kayak warnanya ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Bener, tapi Padahal ternyata dibalik itu menarik banget gitu ya. Sebegitu banyak yang bisa dieksplor dari
tadi pangan di Indonesia Iya. sendiri. Makanya kita sudah terhubung di sini dengan konten kreator diversifikasi pangan. Di sini ada Mbak Manik Nur Hidayati. Selamat sore Mbak Manik. Selamat sore Kak, halo. Halo. Oke, gimana Mbak Manik kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman di sana juga ya. Oke, di studio ini ada saya Vivien dan juga Saya Sekar. Sekar. Oke. Seneng banget Mbak Manik bisa ngobrol-ngobrol nih karena biasanya cuma lihat dari FYP Iya, aja dari nih Mbak kontennya Manik. aja, Dari ya. kontennya aja. Mbak Manik ini kan punya gerakan one day one One carbo gitu kan. Sebenarnya apa sih Mbak yang pengen gitu Mbak Manik sendiri ubah dari kebiasaan makanan masyarakat lewat gerakan ini Mbak? Oke, sebenarnya saya nggak langsung one day one carbo ya, mungkin lebih general diversifikasi pangannya gitu, yaitu Oh, penganekaragaman konsumsi pangan gitu. Kalau kita berbicara karbohidrat gitu kan, karena sebenarnya awalnya itu adalah untuk mematahkan keyakinan saya sendiri gitu. Jadi belum untuk merubah kebiasaan pangan masyarakat gitu. Karena dulu saya berkeyakinan belum kenyang kalau belum makan nasi gitu. Jadi kalau belum makan nasi itu harus tetap ditambahkan nasinya gitu. Jadi kalau udah makan roti atau cemilan itu tetap tidak seperti kenyang gitu. Nah, dari sana saya mencoba untuk konsisten menerapkan diversifikasi pangan ini gitu, mulai dari 6 tahun yang lalu gitu. Dan setelah konsisten itu di tahun lalu saya coba untuk menyuarakan ini lewat sosial media gitu. Nah, dari situ ternyata banyak juga teman-teman online yang punya keresahan yang sama gitu. Akhirnya kami sama-sama belajar, sama-sama memberikan tips gitu tentang pangan lokal khususnya makanan pokok ini yang ada di daerah kami masing-masing, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi dari kontennya Mbak Manik ini yang awalnya fokusnya adalah diversifikasi pangan, yang akhirnya meng-highlight keberagaman pangan yang ada di Indonesia gitu kan, akhirnya Mbak Manik membuat konten tentang one day one carbo. Nah, sejauh ini Mbak, kira-kira apa sih makanan lokal yang paling membuat Mbak Manik nih ngerasa kayak, oh Indonesia nih ternyata sekaya itu ya gitu? Oke, mungkin bukan jenis pangannya gitu ya, tapi saya merasa Indonesia itu kaya banget itu setelah berkunjung ke berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak kalau kita berbicara di sekitaran saya sekarang, misalnya di Magelang gitu ya, itu kami kaya sekali akan umbi-umbian lokal gitu. Ini boleh saya sambil tunjukkan ya teman-teman. Jadi misalnya Boleh, ini Mbak. apa namanya? Ini kalau di daerah saya namanya enti, tapi ada juga yang menyebutnya kimpul gitu, yang sekarang lagi populer gitu ya. Kemudian ada juga gembili, ini bentuknya gembili gitu. Selanjutnya ada juga umbi yang cukup besar ini, namanya uwi. Gitu. Nah, umbi-umbian lokal ini masih cukup mudah saya temukan di daerah Jogja dan Magelang gitu. Nah, tapi saat saya berkunjung ke Jawa Timur gitu, saya menjumpai banyak masyarakat yang masih mengonsumsi nasi jagung gitu. Nah, ini beras jagungnya gitu, warnanya kuning. Berbeda saat saya berkunjung ke Temanggung. Di Temanggung itu beras jagungnya warnanya putih gitu. Jadi sesuai dengan karakter geografis dan biodiversitas yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, masih banyak lagi gitu. Kemarin saya saat di Jakarta diberikan seorang teman dari Sunda itu adalah hanjeli. Karena ternyata di Jawa Barat itu masih banyak yang membudidayakan hanjeli seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung sedikit ya Kak soal sorghum gitu. Benar sekali. Jadi di daerah kering gitu misalnya di NTT sumber daya pangan pokoknya banyak mengonsumsi sorghum dan juga jagung gitu karena tumbuhnya dia tidak banyak membutuhkan air sesuai dengan kondisi geografis di sana seperti itu. Selanjutnya saya juga punya nasi oyek. Ini saat saya berkunjung ke Kebumen gitu. Jadi di sana adalah salah satu penghasil singkong. Jadi untuk memperpanjang umur simpannya itu mereka mengolahnya menjadi nasi oyek atau segoleye gitu. Nah, beda lagi saat kita berkunjung ke daerah Papua misalnya gitu atau saya pernah ke Mentawai, di sana masyarakatnya banyak mengonsumsi eh, sagu gitu ya. Jadinya tiap daerah itu kaya sekali akan keanekaragaman pangan. Nah, dari sana saya merasa, oh iya ya, tiap daerah itu punya kekayaan lokalnya masing-masing gitu. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda gitu.
Wah, ini yang Mbak Manik kasih unjuk aja udah 7 gitu ya. Mm-mm. Tadi Belum padahal yang lain. belum Ada yang lainnya. 77 katanya tadi ya Benar. sumber karbohidrat. Bener banget. Nah, tadi kalau misalnya pas Mbak Manik kasih unjuk sih di mata saya itu ubi semua sih Mbak. Saya nggak bisa bedain tadi mana yang uwi, mana yang Mana yang kimpul, gembili, mana yang mana gembili yang gitu ya. Tapi sebenarnya gimana sih Mbak caranya buat ngubah nih stigma terutama di Gen Z kali ya yang suka merasa kalau makanan ubi-ubian tuh kuno banget sih, Iya, tradisional banget, nggak kurang modern modern gitu. lah. Oke. Jadi dengan saya itu membagikan kisah ini di sosial media kan jadi banyak berinteraksi dengan teman-teman Gen Z gitu ya. Nah dari sana saya menyimpulkan kalau sebenarnya teman-teman Gen Z ini tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi saat saya menjelaskan atau coba menceritakan why-nya gitu, kenapa sih sistem pangan kita seperti ini, kenapa kita bisa dibentuk bergantung dengan satu komoditas pangan saja, dalam hal ini kalau makanan pokok misalnya beras gitu ya. Nah, mereka itu bertanya-tanya, "Kenapa?" Gitu. Nah, dari rasa ingin tahu ini, kemudian, saya coba memberikan cerita soal pangan lokal yang sudah dianggap, lebih inferior gitu ya, lebih sudah dilupakan daripada beras gitu. Nah, dari sana mereka mulai penasaran gitu. Akhirnya saya tambahkan juga, soal kandungan gizi yang ada di setiap bahan pangan pokok lokal ini tadi gitu. Karena sebenarnya kan, bahan pangan pokok lokal ini juga tidak kalah bergizi gitu dengan, beras maupun bahan pangan yang lain gitu. Dan tidak ada satu jenis bahan pangan pun yang kandungan gizinya kan sempurna gitu ya. Jadi satu dan lainnya itu saling melengkapi. Sehingga saat kita itu mengonsumsi makanan yang beragam, kebutuhan gizi kita menjadi lebih mungkin untuk tercukupi. Nah, dari cerita ini tadi, mereka saya harap itu punya kepercayaan diri gitu untuk mau mencoba, eee, pola pangan yang baru, yaitu di sini diversifikasi pangan ini tadi gitu. Sehingga mereka mulai kembali mengenal bahan-bahan pangan lokal yang ada di sekitar teman-teman Gen Z ini tadi, gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau misalkan pun kita bergantung ke salah satu saja gitu kan ya, jenis bahan pangan itu malah sebenarnya nggak baik juga gitu ya, karena kandungannya juga Nggak ada yang kurang sempurna lengkap. tadi. Iya, nggak ada yang sempurna. Jadi harus diragamkan supaya Betul. saling melengkapi. Nah, Mbak Manik, kalau selama prosesnya Mbak Manik mengedukasi masyarakat gitu kan ya, apa sih perubahan paling kecil tapi justru paling membuat Mbak Manik nih merasa gerakan ini berhasil gitu, Mbak? Oh, jadi di komunikasi online yang saya lakukan itu kan, saya menyebut teman-teman yang sama-sama ingin belajar itu adalah teman manik gitu ya, teman mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piring kita gitu. Nah, hampir setiap hari ada saja, teman manik ini yang mengabarkan isi piring mereka gitu. Jadi mereka, mengirimkan foto, makanan apa sih yang mereka konsumsi hari ini gitu. Dan itu menurut saya adalah satu upaya yang, bisa mereka terima ternyata gitu. Jadi saya senang sekali dengan teman-teman yang membagikan pengalamannya, dalam mencoba aneka ragam pangan pokok lokal ini gitu. Walaupun tentu reaksinya bermacam-macam gitu, ada yang langsung suka, ada yang belum suka gitu, tetapi, rasa ingin tahu, rasa berani mencoba itu sangat, saya hargai, seperti itu. Oke. Nah, berarti sebenarnya udah ada ya Mbak teman-teman yang melihat konten dan akhirnya ikut terinfluence gitu, mengubah kebiasaan makannya sampai menjadi teman manik gitu. Apakah akhirnya itu hanya menjadi konten atau sebenarnya di kehidupan sehari-hari udah berubah tuh Mbak teman manik kebiasaan makannya? Nah, ini juga salah satu hal yang di luar ekspektasi saya gitu ya, Kak. Karena awalnya kan saya membuat ini hanya untuk menantang diri saya sendiri gitu, apakah saya bisa, beragam nih makannya gitu, nggak bergantung hanya kepada nasi saja gitu. Nah, ternyata dari cerita teman manik itu, bahkan ada yang sudah mencoba sampai 30 hari gitu, dia menganeka-ragamkan makanan pokoknya. Terus saya juga pernah, bertemu dengan, salah satu teman manik secara offline gitu ya, kebetulan beliau seorang ibu rumah tangga gitu, dan beliau sudah berhasil mengajak anak dan suaminya untuk, coba menerapkan diversifikasi pangan ini di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Padahal kan, banyak cerita juga yang mengajak anggota keluarga itu tidak semudah, untuk merubah dirinya sendiri seperti itu. Jadi, saya senang sekali itu gitu. Kemudian ada juga yang pernah bercerita, Gen Z nih ya karena, dia masih mahasiswa gitu, dia merasa lebih mudah sekarang untuk menerapkan diversifikasi pangan karena tren
kukusan gitu Kak. Jadi mereka membeli kukusan untuk makanan pokoknya, kemudian lauk dan sayurnya itu mereka beli di warteg gitu. Jadi satu menu itu bisa komplit, ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya begitu. Jadi kalau dari cerita teman Manik itu mereka bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin tidak semua ya, tetapi ada begitu. Biasa menarik sekali ya, ternyata bahkan ada yang juga sudah mencoba sampai 30 hari gitu, dan mungkin juga ada yang lebih gitu kan ya. Betul. Nah Mbak Manik, kalau dari mungkin pengalaman Mbak Manik sendiri gitu kan ya dalam menerapkan diversifikasi pangan ini, atau mungkin dari cerita dari teman Manik gitu kan, kebiasaan makan sehat ini yang menganjurkan kita akhirnya beralih ke kukusan, terus juga meragamkan bahan pangan yang kita makan, itu tuh ngaruh ke berat badan atau enggak sih Mbak? Dan mungkin kayak apa ya, aspek-aspek lain gitu kayak kolesterol, diabetes lebih terjaga iya, mungkin. itu gimana Gimana nih, Mbak? Mbak? Jadi kita berbicara makanan pokok ya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin berat badan itu kan aspek yang terlibat di dalamnya itu banyak sekali ya. Tidak hanya soal makanan pokok apa yang kita konsumsi gitu, tetapi juga makanan lainnya, entah itu lauk pauk maupun sayur mayur, kemudian aktivitas fisik kita bagaimana, adakah penyakit penyertanya gitu. Tetapi kalau kita berbicara sedikit soal makanan pokok gitu, ada banyak sekali opsi makanan pokok non beras yang punya kandungan gula, kandungan karbohidrat, kandungan indeks glikemik yang lebih rendah daripada si beras gitu. Saya tidak menyebutkan satu bahan pangan itu lebih baik daripada yang lainnya gitu ya, karena tadi keyakinan saya adalah dari ilmu yang saya pahami tidak ada satu bahan pangan pun tuh yang sempurna gitu. Jadi satu dan lainnya itu saling melengkapi gitu. Tetapi itu bisa membantu saat yang lainnya juga dikontrol gitu. Jadi nggak cuman merubah makanan pokoknya aja nih gitu, tetapi juga aspek yang lain yang mempengaruhi berat badan ini tadi, seperti itu. Nah, tapi gini, untuk khusus mungkin teman-teman yang punya kondisi kesehatan tertentu yang harus mengurangi kadar gulanya atau indeks glikemik yang rendah, nah itu bisa membantu karena sebagian besar bahan pangan non beras ini punya indeks glikemik dan gula yang lebih rendah, seperti itu. Oke, nah boleh dong Mbak ajak juga nih mungkin sesama teman-teman kita untuk mungkin melakukan satu hal memaknai kemerdekaan lewat makanan nih Mbak. Mumpung udah mau 17 Agustus gitu kan. Kira-kira Mbak Manik sendiri mau mengajak mungkin teman Manik gitu untuk melakukan apa sih Mbak? Oke, jadi saya mendefinisikan kemerdekaan itu kan sebagai sesuatu saat kita punya pilihan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa memilih secara sadar apa yang kita letakkan di isi piring kita, itulah arti merdeka, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Artinya kita punya prinsip yang tidak didikte oleh sistem yang mengharapkan kita tidak makan sehat, kan seperti itu. Nah, untuk khusus di pangan lokal, kemudian diversifikasi pangan gitu, saya harap sih kita semua mau sama-sama berani belajar untuk mencoba pangan lokal yang ada di sekitar kita gitu. Nah, setelah berani, kita coba membiasakan diri gitu. Karena sesuatu perubahan itu kan bisa dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Kita bisa nyoba dulu seminggu sekali misalnya gitu, coba menantang dirinya mencoba rasa-rasa baru yang ada di pangan lokal daerah kita masing-masing gitu. Kemudian nanti berlanjut frekuensinya lebih sering gitu, misalnya atau jumlahnya lebih banyak gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi itu menuju jalan kita berdaulat untuk pangan kita, seperti itu. Oke, nah Mbak Manik ke depannya nih tertarik nggak sih Mbak untuk mungkin bekerja sama dengan Pemda kah untuk misalnya mengkampanyekan, Gerakan memperkenalkan ini, gerakan ini dan juga mungkin memperkenalkan lagi pangan-pangan yang lokal. memang lokal, yang memang kuat gitu di daerah-daerah tertentu Mbak. Oh, saya membuka kesempatan untuk siapapun ya, nggak cuma Pemda atau pemerintah atau NGO gitu untuk bekerja sama gitu. Jadi selama ini pun saya sudah menjalankan itu gitu. Kalau ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama untuk memperkenalkan pangan lokal, kemudian mengolahnya, misalnya menjadi produk yang lebih punya nilai gizi dan nilai ekonomi yang lebih baik, misalnya gitu, itu saya sangat terbuka gitu dan tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar gitu ya kalau kita bisa saling bekerja sama antara sektor satu dengan sektor yang lainnya, seperti itu. Boleh dong di tengah tadi banyak banget pangan yang mungkin bervariasi itu ada nggak sih Mbak yang favoritnya Mbak Manik banget gitu?
Oke, saya tuh menghindari menyukai sesuatu secara satu jenis gitu ya. Jadi saya mencoba menyukai banyak hal gitu. Jadi saya rasa setiap bahan pangan itu punya keistimewaannya masing-masing gitu. Jadi kalau disuruh milih satu itu saya agak sulit gitu karena setiap bahan pangan itu punya cerita historis sendiri, punya kandungan gizi sendiri gitu ya, punya rasa, aroma dan tekstur yang berbeda-beda juga gitu. Dan setiap bahan pangan itu istimewa gitu menurut saya. Jadi satu dan lainnya itu punya keunikannya masing-masing dan bisa dinikmati masing-masing gitu. Wah, Oke. menarik banget ya. Jadi biar kita ya tadi diversifikasi ya, nggak hanya suka satu, tapi semuanya kita coba, semuanya kita explore gitu. Oke, Mbak Manik mungkin terakhir kali ya. Kira-kira apa sih Mbak harapan dari Mbak Manik sendiri untuk apa ya kedaulatan pangan lah ya di Indonesia ini ke depannya sehingga dari gerakan Mbak Manik tentang diversifikasi pangan ini tadi bisa memang meluas dan akhirnya jangkauannya juga sangat luas dan masyarakat juga jadi lebih banyak gitu untuk tergerak meragamkan bahan pangan yang mereka makan sehari-hari. Harapan ke depannya seperti apa Mbak? Oke, saya harap sih semakin banyak ya teman-teman online, teman Manik di sini yang mau mencoba pangan lokal yang ada di sekitar teman-teman gitu. Itu dari sisi kita pribadi gitu. Dari kebijakan tentu harapannya ada program dan juga kebijakan yang selaras dengan tujuan diversifikasi pangan walaupun sudah ada gitu ya, tetapi dalam pelaksanaannya harapannya lebih bisa benar-benar diterapkan gitu, tidak hanya sebatas kebijakan gitu, tapi dalam program nyata gitu, termasuk misalnya subsidi gitu ya, atau kampanye yang lebih selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Karena kadang mereka juga cerita gitu, saya ingin belajar soal ini gitu, tetapi medianya dari mana saya nggak ngerti gitu. Jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi mungkin ya antara semua pihak untuk menjadikan diversifikasi pangan ini sesuatu yang normal gitu. Jadi nggak merasa aneh lagi kalau belum makan nasi misalnya seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak dan kita sama-sama berdoa amin. Semoga semakin banyak orang yang terpengaruh gitu ya dari Betul. gerakan tadi One Day One Carbo atau tadi teman Manik itu, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Manik udah ngobrol-ngobrol di obrolan newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Mbak. Itu dia tadi ya ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Manik. Ternyata seru banget Seru banget ya. ternyata kita jadinya akhirnya lebih mengenal lagi gitu kan ya beragam bahan pangan pokok yang akhirnya bisa selain nasi itu kita bisa makan apa aja sih gitu kan. Benar. Dan yang menariknya juga ya, ketika viral Kimpul ini sebenarnya ternyata di rumah aku tuh mamaku sering kukus Kimpul. Tapi kalau di rumahku sebutnya tuh ubi belitung. Jadi ternyata satu umbi-umbian pun punya nama yang berbeda-beda. Jadi ternyata sinonimnya Kimpul tuh belitung. Jadi aku baru tahu, oh ternyata yang selama ini aku makan tuh Kimpul toh. Jadi mungkin di wilayah-wilayah tertentu ada nama sendiri-sendiri gitu ya. Sebutannya pun berbeda-beda gitu. Nah makanya kita juga ternyata udah banyak banget nih sahabat kumas.com yang komentar di kolom komentar kita. Yang pertama nih Luar dari mana biasa. nih Sekar? Dari Chan Lee. Katanya sorghum itu biji-bijian bukan umbi. Oke, nah sorghum ini sebenarnya ya yang tadi ya banyak di wilayah NTT begitu. Terus juga ada dari Agin, Anggita bukan ini, Agin ya, Agin. Kimpul rasanya kayak apa? Nah, Vivian yang udah pernah nyobain Kimpul kayak itu apa Kak? warnanya kayak agak abu-abu gitu. Terus sebenarnya sih rada kayak ubi, Kayak teksturnya talas. ya, kayak agak talas dan rasanya nggak kuat ubi ungu atau ubi Oke. oren gitu. Dia Manis kayak kah atau hambar aja atau justru ada rada hambar Oh, sebenarnya. rada Kalau di hambar. bagi aku sih selama ini rasanya hambar ya. Entah Oke. mungkin kalau misalnya Kimpul asli di daerah yang viral di Bantul gitu mungkin rasanya manis nggak tahu ya. Tapi kalau Kimpul yang biasa nih aku makan agak hambar sih sebenarnya. Mungkin nanti kamu next time bisa nyoba kimpul diolah jadi Tteokbokki, sushi gitu jadi kan ya, sushi. jadi Iya tteokbokki kali ya. gitu. Oke, selanjutnya ada dari Tia, sehat selalu Kak. Benar, Amin. Semoga amin. kita semua sehat selalu. Tentunya juga dengan mencoba meragamkan bahan pangan kita itu tadi Benar, gitu karena ya. nggak ada satu yang sempurna gitu ya, tapi harus saling dilengkapi satu sama lain gitu. Oke, sebelum kita akhiri obrolan newsroom hari ini, sore ini kita juga mau ajak sahabat kompas.com untuk berdonasi nih, ya kan? Seperti
tahun-tahun biasanya jelang hari ulang tahun Kompas.com, kita tuh ada Jagat Literasi. Karena setiap anak itu berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Namun sayangnya belum semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Betul banget. Dan kali ini bersama Ekspedisi Kata Kenyata 2026, Anda bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi Anda. Karena setiap kebaikan yang sahabat Kompas.com berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tapi juga membuka masa depan mereka. Apalagi mereka ini akan menjadi penerus bangsa. Betul sekali. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk sahabat Kompas.com ikut donasi dengan cara scan QR pada poster atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Dan donasi ini akan ditutup di akhir September gitu. Jadi buruan gitu ya, keburu Buruan. ditutup. Masih gitu. lama tapi mendingan sekarang. Betul, lebih cepat lebih baik gitu betul kan. Jadi sekali. karena ini akan disalurkan untuk teman-teman kita juga gitu di daerah-daerah yang masih membutuhkan Betul, gitu yang kekurangan akses terhadap literasi itu tadi. Betul. Vivian. Seru banget ya hari ini Seru Sekar ya, banget, kita seru banget, ngobrolin jujur. tentang diversifikasi pangan. Jadi abis ini Sekar berencana mau makan apa nih? Kayaknya pulang aku akan mengganti nasiku dengan ubi kali ya. Ubi, Atau uwi ya. ya yang tadi Uwi gede banget yang gede kan. banget. Kalau itu bukan ubi tapi itu ubi gitu ya tadi katanya. Pakai caps lock ya. Pakai caps lock Pakai caps gitu. lock. Jadi pantau terus sahabat Kompas.com, segala berita yang paling up to date tentunya hanya di Kompas.com atau di seluruh media sosial kita. Ada di mana Sekar? Ada di Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga YouTube. Dan saksikan terus obrolan Newsroom setiap hari Senin hingga Jumat di YouTube Kompas.com. Saya Servina Vivien. Dan saya Sekar Hayu bersama Beserta tim tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.